Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Brandon Yusuf Alvino dengan NIM 202253061 dengan dari kelas B akan menjelaskan tentang tugas audit saya, yaitu review jurnal internasional. Hari ini dari review jurnal pertama, yaitu berjudul Risk Assessment of Information Technology Process based on COBIT 5 Framework Case Study of ITS Service Desk. Langsung di review saya, yaitu penjelasan. Diketahui bahwa Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi (DPTSI) yang merupakan bagian dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya bertugas dalam menyediakan layanan IT pada seluruh stakeholder. Di antara layanan yang diberikan DPTSI merupakan service desk yang menjadi tempat pengguna untuk melaporkan masalah manajemen insiden dan pemenuhan permintaan yang memiliki peran penting organisasi. Meskipun begitu, layanan tersebut juga rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, maka penelitian ini mencoba menerapkan kerangka COBIT 5 untuk mengidentifikasi risiko pada proses IT di service desk DPTSI ITS guna memperbaiki proses manajemen risiko yang akan membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan strategis yang tepat. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan proses bisnis pada service desk belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang dispesifikasikan pada Key Management Practice pada domain DSS02 dari COBIT 5 untuk risiko. Praktik-praktik tersebut diantaranya kurangnya dokumentasi pada permintaan masuk dan tidak adanya laporan formal tentang hasil penyelidikan insiden dan permintaan oleh unit service desk. Kemudian kita lihat pada dari hasil penelitian tersebut. Di tabel pertama kita melihat tentang mapping, yaitu pemetaan kondisi ideal, kondisi yang sekarang dengan kondisi yang ideal. Nah, di sini kita lihat ada satu, yaitu Define Incident Escalation Rules dan Procedure for Major Incident Security Incident, di mana service desk ini belum mempunyai aturan tentang eskalasi insiden. Jadi belum ideal. Jadi ini belum yang sudah ada pada ITS belum ideal. Kemudian diidentifikasi, yaitu resiko-resikonya. Di sini terdapat dua risiko yang teridentifikasi, yaitu kesalahan dalam membuat kategorisasi atau prioritasi dalam menangani insiden atau pesan dalam menangani insiden. Kemudian yang kedua yaitu kesalahan dalam mengakses sistem etiket. Kemudian untuk data analis, di sini dari dua risiko tadi dianalisa, yaitu dari dua, yaitu mistake in data entry, itu asalnya dari kategorinya sebagai dari staff operation. Kemudian dibagi menjadi dua faktornya, yaitu internal seperti kompleksitas yang membuatnya sulit, kemudian eksternal yaitu development of recent technologies that lead to the complexity of IT service request, yaitu dari perkembangan teknologi yang membuat kompleksitas IT menjadi lebih kompleks. Kemudian untuk kesalahan dalam mengakses etiket, yaitu di software, kategorinya software, di mana internalnya yaitu etiket sistem itu kompleks dan memiliki bugs atau error. Kemudian untuk eksternalnya yaitu perkembangan dari sistem ini memerlukan maintenance secara periodik. Kemudian untuk risk analysis, di sini ada tiga,
ada risk analysis bagi risk skenario risiko ada 3, yaitu pertama kesalahan dalam membuat kategorisasi di positif, kemudian di nomor 2 mistake data entry from user, kesalahan entry data dari user error, dan nomor 3 yaitu kesalahan dalam mengakses etiket. Di kesalahan pertama, incident handling can done appropriately, apabila positif dia insiden ditangani secara tepat. Kemudian apabila untuk negatifnya yaitu insiden ditangani tapi terganggu atau lebih lama karena data tidak sesuai. Dan di 2 yaitu kesalahan input data. Untuk positifnya tentu data terisi secara tepat, komplit, dan benar. Kemudian apabila negatifnya yaitu ketika user mengisi data secara data yang salah atau tidak komplit atau tidak relevan terhadap insiden yang mau diberitahukan. Kemudian kesalahan dalam mengakses etiket, yaitu untuk positifnya user dapat bergantung pada etiket untuk mereport insiden. Kemudian di negatifnya yaitu terjadi bottleneck pada sistem etiket tersebut. Dan untuk risk of frequency di sini dilihat ada 5 frekuensi, mulai dari rendah, paling rendah yaitu sangat jarang 0,1 kali dalam setahun, kemudian rendah 0,1 sampai 1 kali per tahun, kemudian moderate ini kadang terjadi 1 sampai 10, dan nomor 4 yaitu tinggi, yaitu bisa terjadi di mana kejadian bisa terjadi 10 sampai 100 kali dalam bertahun. Kemudian sangat tinggi yaitu sangat sering terjadi ketika sebuah insiden terjadi 100 lebih dari 100 atau lebih kali dalam setahun. Untuk magnitudenya di sini juga ada 5 berdasarkan probabilitasnya, kemungkinan terjadinya, kemudian harga biaya yang diperlukan untuk menanganinya dari secara teknis maupun dari legal juga, dari secara hukum juga. Nah, di sini diketahui ada 6, yaitu pertama di error in creation and categorization of regulatory system, yaitu kesalahan dalam membuat kategorisasi dan prioritasi dengan frekuensinya 1, yaitu sangat kecil kemungkinannya, dengan average magnitude dampaknya juga termasuk rendah, cukup rendah, maka levelnya rendah. Kemudian terjadi delay dalam respon oleh helpdesk dengan frekuensinya 4, yaitu sangat sering terjadi. Dampaknya itu 1,7, berarti levelnya tinggi karena sering terjadi. Kemudian terjadi kebocoran data kepada pihak lain, frekuensinya mungkin jarang terjadi, dengan dampaknya tidak begitu tinggi, maka di levelnya menjadi rendah. Dan sistem etiketnya malfungsi, yaitu rusak atau out of date, ketinggalan zaman, dimana di sini itu kadang terjadi dengan dampak yang
cukup lumayan, ya maka levelnya menjadi medium, sedang. Kemudian incident management or request fulfillment procedure are not available. Di sini manajemen insiden yang prosedur manajemen insiden yang ingin dilakukan tidak tersedia, itu sering, frekuensinya sering dan dampaknya cukup lumayan, maka di levelnya menjadi tinggi. Kemudian ada serangan virus, maka di mana frekuensi ini cukup sedang, biasa terjadi, dengan dampaknya juga cukup tinggi, cukup biasa, cukup sedang, maka dilakukan level sedang. Nah, kemudian dipetakanlah tadi resiko-resiko ini dengan resiko mitigasi resiko dari Cobit. Di sini bisa dilihat expertise and skill dipetakan jadi APO 07 Management Resource Staff Operation, kesalahan manusia di DSS 01 Manage Operation, dan Information Data Breach Damage Leakage and Access, yaitu kebocoran data di DSS 05 Manage Security Service. Software ada Manage Access, Regulatory Compliance, yaitu kepatuhan pada hukum dan standar di Manage Operation. Kemudian malware pada Manage Asset sama tadi. Nah, kemudian dibuatkan pada tabel 9 ini rencana mitigasinya. Untuk satu tadi yaitu resiko dari staff, kesalahan manusia. Jadi di SO di DID-nya ini, kemudian risikonya yaitu kesalahan dalam menginformasikan tentang prosedur eskalasi dengan levelnya sedang. Nah, ini tadi Cobit prosesnya tadi Manage Operation. Nah, di sini untuk maintain and perform operational procedures and operational tasks reliably and consistently. Di sini yaitu mengembangkan prosedur operasional dan aktivitas yang terkait untuk membantu semua servis yang disediakan. Kemudian mengimplementasikan polisi, aturan dan prosedur untuk membantu efektivitas dari proses bisnis. Kemudian di resiko kedua yaitu informasi, tadi kebocoran informasi. Nah, kebocoran dari bocornya report, laporan kepada pihak lain. Di sini dipetakan jadi DSS 05 Security Service, risk levelnya rendah. Maka di sini diperlukan adanya pengamanan fisik yang sesuai, kemudian praktik akuntabilitas dan manajemen inventory pada aset IT yang sensitif seperti form atau printer dan security token. Nah, kemudian dari itu kesimpulannya, hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa kebanyakan risiko terjadi pada kategori operasional staff dan keahlian dan kemampuan TI, sehingga kegiatan-kegiatan dalam DPTSI sangat tepat untuk dipetakan dalam DSS 01 Manage Operation Process. Langkah-langkah penanggulangan risiko dari kategori operasional staff berisi rangkaian aktivitas untuk membuat dan mengimplementasikan prosedur tertulis yang ditunjukkan untuk meminimalisir kesalahan staff. Sekian, terima kasih.